Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April. Dan karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu ya. Oke, tadi tuh aku sempat lihat kartu ini ya. Mau keluar gitu. Akhirnya dia keluar. Kayaknya dia mau mengkomunikasikan sesuatu sama kamu. Dan lihat di sini, cakra kelima, cakra tenggorokan, komunikasi kita, membicarakan sesuatu hal yang kita yakini, sebuah kebenaran yang kita yakinin, atau mengkomunikasikan sesuatu yang penting yang berharga buat kita gitu. Dan kamu itu kan, planet kamu itu Merkuri gitu, planet komunikasi, planet yang yang temanya itu tentang berkomunikasi, berpikir, membagikan informasi. Dan ada sebuah peringatan gitu. Mungkin aku pernah bilang ya di reading kamu atau enggak, aku lupa, tapi gini, dengan dua kombinasi ini aku melihat sebuah reminder kalau sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk berargumen, untuk berdebat sama orang, karena kayak lagi nggak ada poinnya gitu. Itu energi kosmiknya lagi bukan waktu yang tepat untuk berargumen atau berdebat atau membuat keributan di internet. Dan ini juga sebuah reminder buat kamu untuk lebih mindful dengan apa yang kamu komunikasikan, apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu termasuk orang yang kayak gini, kamu kayak merasa perlu berdebat dengan orang lain untuk menunjukkan bahwa kamu benar gitu, untuk menunjukkan bahwa sesuatu hal yang kamu yakinin kebenarannya, atau kamu merasa perlu kayak speak up. Tapi ada di sini kombinasinya dengan peringatan badai, sebuah reminder untuk hati-hati dengan komunikasi gitu, dengan siapa kamu berkomunikasi, dengan siapa kamu berdebat gitu ya. Bentuk komunikasi apapun, dengan berbicara, dengan berinternet, dengan teks juga bisa ya, dengan pesan yang kamu ketik, dengan email, dengan chatting, apapun itu bentuk komunikasinya. Dan mindful gitu. Kadang ada orang-orang tertentu yang kita mau ngomong apapun gak akan nyampe gitu, kayak gak ada poinnya kita komunikasikan sama orang ini. Dan ini juga sebuah reminder yang tadi aku bilang, kayak energi kosmiknya lagi gak pas buat berdebat sama orang ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Panas ya suasana, kenapa nih? Mungkin kamu merasa perlu gini ya, merasa perlu speak up sebagian dari kamu ya. Kamu kayak merasa perlu memperjuangkan atau mengkomunikasikan sesuatu yang penting buat kamu gitu. Dan sesuatu yang penting atau prinsip, ideologi, atau apapun itu yang merasa kamu perlu bicarakan, perlu berjuang, atau bahkan mungkin perlu berdebat gitu ya. Kalau ini sesuatu yang berhubungan dengan yang penting buat kamu, kayak ideologi atau prinsip hidup atau mimpi kamu adu ngotot sama orang-orang tertentu, nggak apa-apa, lanjutkan. Tapi kalau argumen kayak debat kusir gitu ya kan nggak ada poinnya gitu. Makanya aku perlu bilang mindful gitu, mindful dengan kamu, dengan siapa kamu berbicara, mindful apa yang kamu bicarakan. Jadi kamu tahu gitu, orang ini pas nggak ya buat diajak mengkomunikasikan hal ini, situasi ini pas nggak ya, seperti itu. Oke, pengaruh dari waktu lampau, ada kecemasan. Tadi tuh sebelum aku mulai reading ini tuh aku merasa agak emosional gitu ya. Mungkin ada penonton yang lagi mengalami sesuatu gitu ya. Kayak sesuatu yang bikin cemas, sesuatu yang bikin sedih. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kamu sedih, kecewa, cemas itu suatu emosi yang normal dan kamu harus rasakan itu gitu. Jangan berusaha untuk dimatikan, jangan berusaha untuk cepat-cepat dihilangkan. Karena nanti bisa jadi sesuatu yang stagnan di badan kita gitu, jadi energi yang stagnan gitu. Dan ingat kamu nggak pernah sendiri ya. Energi overthinking atau ada orang yang beda pemikiran sama kamu, yang tadi aku bilang di sini ada tema mindful komunikasi. Tema mindful untuk apa yang kamu bicarakan, ada orang-orang tertentu yang beda pemikiran sama kamu, yang mungkin akan memicu perdebatan, yang memicu argumen, atau ini bisa juga berbicara tentang orang gitu yang akan membantu mencerahkan pikiran kamu untuk melihat sudut pandang lain, angle-angle tertentu yang tadinya kamu nggak lihat ya. Oke, ini tadi udah kita bahas yang ini. Mindful, 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 hati-hati. Kenapa tadi aku bilang kayak berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu, Seven of Wands. Ini Seven of Wands berbicara seperti itu ya. Ada saatnya kita perlu kayak stand up, speak up gitu untuk sesuatu yang penting buat kita, prinsip hidup kita atau mimpi kita yang mungkin nggak semua orang ngerti, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita. Lalu ini bisa juga berbicara tentang kompetisi dalam bidang pekerjaan, dalam bidang bisnis. Tapi kalau berbicara kompetisi, kamu berada di atas kompetitor kamu ya. Kamu berada di atas tangga. Kamu berada di atas puncak kompetisi ini. Blessing opportunity buat kamu, Page of Cups. Ini adalah, page itu adalah pembawa kabar ya, sebuah komunikasi, sebuah kabar yang mau datang di hidup kamu, kabarnya baik, menyenangkan. Page of Cups bisa juga mengindikasikan suatu
sesuatu yang berhubungan dengan hubungan romantis. Atau bisa juga karena di sini ada energi kecemasan ya, sesuatu orang yang mungkin mau membahas, ada Two of Cups di sini. Mungkin ini ada hubungannya dengan hubungan romantis kamu di waktu lampau ya. Mungkin kamu terpisah atau lagi break sama orang ini mau komunikasi sama kamu atau meminta maaf. Dan kalau berbicara ekspresi kreatif atau kamu berkecimpung dalam bidang kreatif, mungkin penulis, mungkin desainer, mungkin artis, pelukis juga bisa, apapun yang berhubungan dengan seni dan kreativitas. Ini sebuah progresi yang kamu mau, sebuah mungkin kabar baik yang kamu tunggu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu ya. Tadi yang menjadi tantangannya, Two of Cups. Hubungan yang tidak seimbang atau terjadi sesuatu dengan hubungan romantis kamu. Dan si orang ini mungkin akan mengkomunikasikannya atau berusaha meminta maaf. Kayaknya ada sesuatu yang udah berlangsung lama dengan hubungan ini ya, karena ada peringatan badai. Ini nggak cuma berlaku untuk hubungan romantis aja sih, tapi berlaku dengan semua jenis hubungan, pertemanan, orang-orang yang kamu temuin di sosial media, rekan kerja, anggota keluarga. Ingat, hati-hati dengan komunikasi ya. Advice-nya buat kamu fokus sama yang penting buat kamu nih, fokus sama yang penting buat kamu, fokus sama yang penting buat kamu, fokus sama mimpi kamu, sama goals kamu. Ketika kamu fokus di situ, mata kamu tertuju di situ. Di situ kamu akan membangun momentum, di situ kamu akan energi kamu akan terbangun di situ, kamu akan membangun momentum untuk manifestasi kamu. Karena Chariot ini kan berbicara progresi, pergerakan, energi yang bergerak cepat, pencapaian, kesuksesan. Itu advice-nya buat kamu, fokus sama pencapaian dan kesuksesan kamu, fokus sama apa yang penting buat kamu. Ketika kamu fokus di situ, semesta akan berada di pihak kamu dan akan membukakan jalan, membukakan peluang, atau mempertemukan dengan orang-orang tertentu yang akan membantu kamu menuju ke situ. Outcome-nya buat kamu adalah King of Wands ya. Jadi King of Wands, kamu akan berada di puncak kompetisi kamu, berada di puncak bisnis kamu, berada di puncak karir kamu, fokus sama yang penting buat kamu gitu. Fokus mengembangkan diri kamu. Dan fokus sama manifestasi kamu ya. King sama Queen of Wands itu berbicara juga tentang energi manifestasi. Orang yang punya keyakinan dan kapasitas gitu. Dengan dia menyatukan dua hal itu, dia bisa mewujudkan apapun yang dia mau wujudkan di realitanya dia. Dan kamu digambarkan dengan King of Wands di sini ya. Tuh dia mau lompat, Ten of Wands, capek. Capek, ada beban berat yang kamu perlu lepaskan. Tapi kalau ini berbicara konteks bisnis, pekerjaan, atau kamu yang lagi membangun mimpi kamu gitu ya, dan itu angka completion, kamu akan sampai. Dan aku melihat di sini Chariot juga. Chariot, apapun yang kamu sedang bangun gitu ya, kamu akan menuai. Karena Ten of Wands ini berbicara capek karena kamu sudah bekerja keras. Dan karena kamu sudah bekerja keras, kamu sudah menginvestasi waktu, tenaga, uang, energi kamu ke situ. Kamu akan menuai ya. Kamu akan menuai apapun itu yang sedang kamu bangun atau kamu usahakan. Mungkin yang penting buat kamu adalah keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu, atau mungkin yang menjadi tantangannya adalah orang-orang terdekat kamu ya. Ambil yang resonate buat kamu yang mana gitu. Kadang gitu ya, kadang, gak selalu. Mungkin yang justru jadi tantangan kita adalah orang-orang terdekat kita gitu. Tapi itu juga sebuah reminder buat kamu juga. Seberapa jauh kamu mau berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu. Apa yang penting buat kamu. Seberapa jauh kamu mau berkorban untuk sesuatu yang penting buat kamu. Page of Cups, strength, energi orang yang sudah berusaha, orang yang sudah bekerja keras, bahkan sudah banyak berkorban gitu ya, berkorban untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk mimpi kamu. Dan lihat, ini kamu melihat kabar baik yang kamu tunggu, progresi yang kamu mau gitu, peluang yang kamu mau, komunikasi dari pihak-pihak tertentu, misalnya calon partner bisnis, calon perusahaan yang mau rekrut kamu, calon orang-orang yang mau membeli karya kamu, seperti itu ya. Devil. Kenapa nih hubungannya? Two of Cups jadi tantangan kamu, Devil sama Queen of Cups. Kalau ini hubungan romantis ya, ada yang manipulatif nih, ada yang codependent. Coba kamu jujur sama diri kamu ya, dengan waktu, kalau kamu hubungan romantis kamu ini kalian lagi terpisah atau lagi break, coba benar-benar jujur sama diri kamu ya, hubungan ini. Karena Devil sama Queen of Cups, lalu Two of Cups jadi tantangan kamu. Kayak aku melihat ini ada hubungan manipulatif, ada yang gak jujur, ada yang bermain-main dengan emosi seseorang. Semoga bukan kamu ya. Ingat tabur tuai, ingat karma gitu. Dan kalau ini orang yang satunya, ya udah, aku cuma mau bilang hati-hati aja gitu. Hati-hati dengan komunikasi. Yang tadi aku bilang, mungkin orang ini yang aku bilang ya,
manipulatif, dia bisa memutarbalikkan kata-kata, bisa bermain dengan kata-katanya dia. Dan itu yang bikin kamu luluh selama ini. Mungkin ini gak akan resonate buat semuanya ya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Ini Two of Cups-nya mau lompat lagi. Emperor tuh kan aku bilang, fokus deh. Apa yang penting buat kamu, jadi pemimpin di hidup kamu. Kayak apa yang mau kamu tuju, udah ngata kamu ke situ aja. Mungkin hubungan romantis saat ini bukan apa ya, bukan jadi prioritas di hidup kamu gitu. Dan pada saatnya Two of Cups. Di sini Two of Cups jadi tantangan kamu, di sini Two of Cups muncul lagi di advice kamu ya. Mungkin pada saatnya kamu akan ketemu sama orang yang apa ya, orang yang pas gitu buat kamu, yang jujur, yang tahu gimana caranya berusaha untuk sebuah hubungan, tahu gimana memperlakukan kamu dengan baik, hal-hal semacam itu ya. Mungkin yang kamu perlu fokuskan sekarang ya itu tadi, pekerjaan kamu, bisnis kamu, mimpi kamu, bergerak ke situ, fokus ke situ, berusaha sebaik mungkin untuk menuju ke situ. Dan di perjalanan kamu nanti kamu akan ketemu dengan seseorang yang mungkin bisa jadi akan jadi power couple ya sama kamu gitu. Tapi sekarang kamu perlu bereskan dulu yang tadi, sebagian dari kamu nih ada sesuatu dengan hubungan kamu bereskan dulu. Dan kalau dia mau datang lagi, kamu hati-hati aja, mungkin dia pintar bermain dengan kata-kata yang bisa bikin kamu luluh. Temperance, healing, keseimbangan tuh kan, ada judgment di dasar deck. Judgment itu berbicara tentang jujur gitu. Pertama, jujur sama diri kamu, ada yang perlu kamu lihat dalam hidup kamu, jujur tentang orang ini ya. Apalagi jika mungkin di waktu lampau kamu melihat, ada sesuatu nih tentang orang ini nih. Tentang si hubungan romantis kamu di waktu lampau ini, yang dia mungkin mau datang lagi. Dan ini mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, punya kesempatan untuk terakhir kembali. Lihat, ada magician ya, manifestasi yang luar biasa. Manifestasi yang luar biasa, energi manifestasi. Ketika kamu fokuskan energi kamu untuk sesuatu yang penting buat kamu, mimpi kamu, progresi yang kamu mau, di situ kamu membangun momentum ya. Kamu membangun energi kamu ke situ untuk memanifest itu terwujud di realita kamu. Dan semesta akan selalu berada di pihak kamu, membawa energi pemulihan juga untuk yang perlu kamu pulihkan. Semesta akan membantu kamu melihat hal-hal juga yang mungkin lolos dari pandangan kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.